Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak minta tolong kepada anak-anak yang cowok, silahkan dicek teman kanan dan kirinya apakah hadir semuanya. Hadir semuanya. Baik. Yang cewek silahkan dicek kanan dan kirinya. Hadir semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, totalnya ada 40. Betul? Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Tadi Bapak Najib sudah menjelaskan atau menerangkan materi dengan judul menghindari perilaku yang menyimpang terhadap pergaulan remaja. Bagaimana penjelasannya? Oh, bagus. Bagus penjelasannya. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan lanjutkan materinya, yaitu Bapak menjelaskan tentang adab berjalan berpakaian makan dan minum. Apa materi Bapak pada pagi hari ini? Adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebelum kita membahas tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, lebih dahulu kita membahas tentang apa itu adab. Ada yang sudah tahu apa itu adab? Mungkin yang cowok? Oh, belum ada yang tahu. Yang cewek mungkin? Oh, yang cewek. Apa Mbak? Adab adalah aturan atau norma yang berlaku dalam aturan agama. Betul sekali. Adab adalah aturan yang berlaku pada agama tertentu atau masing-masing. Betul sekali. Jadi adab itu adalah aturan yang berlaku pada agama tertentu atau masing-masing. Jadi maksudnya agama masing-masing itu mulai dari ada banyak agama. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas pada pagi hari ini membahas materi intinya yang pertama, yaitu pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang pertama, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum.
Jadi yang pertama kita akan membahas pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang kedua kita akan membahas dalil yang membahas tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dalil tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Apa materi yang kedua yang akan kita bahas? Dalil tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang ketiga kita akan membahas tentang contoh adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Apa? Contoh adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Maaf, kesiruan. Jadi contoh adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada materi keempat yaitu hikmah. Hikmah apabila kita itu menjalankan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Apa tadi? Hikmah hikmah berjalan, hikmah mempunyai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Di sini materi yang keempat kita akan membahas hikmah mempunyai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebelum kita akan membahas materi yang pertama yaitu pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mempunyai akhlak yang mulia bagi seluruh umat Islam, yang berlandaskan atau dilandasi dengan yang pertama. Pedoman umat Islam itu apa yang pertama? Apa teman-teman? Cowok Al-Quran. Yang cewek apa pedoman umat Islam yang kedua? Al-Hadis. Jadi pedoman umat Islam dalam hidupnya itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu menjelaskan serta memerintahkan agar seluruh umat Islam mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa kita harus mempunyai akhlak yang mulia? Apabila kita mempunyai akhlak yang mulia, otomatis hidup kita akan baik dan sesuai dengan agama yang berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan hadis di bawah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku atau Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak bagi umatnya. Jadi hadis Rasulullah ini menjelaskan kita itu disuruh untuk semata-mata hidup di dunia ini berdasarkan atau berperilaku sesuai dengan ajaran atau tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seseorang itu banyak karakternya, ada yang berperilaku sesuai dengan adab yang ada. Ada pula seseorang itu melakukan apa-apa atau dalam kesehariannya tidak sesuai dengan adab yang berlaku. Meskipun seluruh umat Islam itu sudah dikasih tahu mana sih ini adab yang baik, mana sih ini adab yang buruk. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak umat-umatnya atau pengikutnya. Jadi kesimpulannya kita itu harus mempunyai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, dan masih banyak adab-adab yang harus kita pelajari. Kalau kita sudah mempunyai adab, otomatis hidup kita akan terasa lebih bagus dan mempunyai manfaat tersendiri. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu dalil tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebelum itu, kita wajib mengetahui apa itu dalil. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu dalil? Teman-teman cowok? Teman-teman cewek? Apa? Dalil adalah keterangan atau bukti tentang alasan atau ulasan tentang kebenaran. Dan rata-rata dalil itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita terlebih dahulu membahas yang pertama, dalil tentang adab berjalan. Dalil tentang adab berjalan ada dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, wala tusair haddaka lin-nasi, dan janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian hidup di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Luqman ayat 18. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kita hidup di dunia ini janganlah bersikap sombong dan angkuh, karena yang pertama kita akan dijauhi oleh teman kita, yang kedua hidup tidak akan tenang, yang ketiga pasti tidak akan dipercayai oleh orang-orang lain. Kemudian kedua kita membahas dalil tentang berpakaian. Kebetulan Bapak pada pagi hari ini mengambil dalil tentang berpakaian dari Al-Hadis yang berbunyi, An Umar ibnu Shu'aibin an Abi an Jaddihi an Nabiya sallallahu alaihi wasallam innahu qala kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi sarafin wala mahilah. Yang artinya, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, walbasu, dan berpakaianlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kesimpulannya kita itu dianjurkan untuk makan, minum, berpakaian dan bersedekah itu dengan tidak sombong dan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, dalil tentang makan dan minum. Bapak pada pagi hari ini mengambil
dalil tentang makan dan minum dari Al-Quran yang berbunyi atau dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah kalian di muka bumi ini dengan makanan yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh terbesar bagi kita. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi kita hidup di dunia ini dianjurkan untuk makanlah yang halal. Kemudian dan janganlah kita itu mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan itu musuh terbesar bagi kita. Baik anak-anak, Bapak di sini akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu contoh ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, kita sebagai umat Islam mempunyai kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang kita bahas pertama, contoh adab berjalan. Nah, jadi kriteria adab berjalan sesuai dengan anjuran-anjuran Rasulullah. Yang pertama, tenang dan sopan. Maksudnya tenang dan sopan itu apabila kita berjalan terus kita melihat orang yang sedang berjalan di depan kita, hendaknya mata kita itu melihat orang yang sedang berjalan, kemudian disapa, Assalamualaikum. Nah, mungkin seperti itu. Jangan kok kita sedang berjalan kemudian ada orang yang lewat di depan kita menundukkan kepala, terus mata kita ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu tidak boleh. Kemudian kriteria yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Jadi seperti ini, badan lurus, kepala sedikit menunduk seperti ini. Nah, ini dilakukan apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Contohnya guru, orang tua kita, ustadz, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lebih tua dari kita hendaknya kita membukukan seperti ini. Itu sebagai tanda menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang ketiga kriteria berjalan secara normal. Jadi berjalan secara normal itu kita sebagai orang Islam tidak boleh berjalan itu ege-ege gini seperti preman, tidak boleh. Jadi kita berjalan secara normal, lurus. Misalkan ada tekel, lurus, tidak boleh neneng kanan ke kiri, itu tidak boleh. Jadi kita hendaknya mengambil atau berperilaku ada berjalan sesuai yang sudah Bapak sebutkan tadi. Itu umumnya, dan masih banyak lagi kriteria-kriteria yang kalian baca sendiri nanti. Nah, Bapak di sini mempunyai gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Nah, di sini ada anak sekolah yang sedang berjalan. Nah, ini menunjukkan bagaimana teman-teman? Bagaimana anak-anak? Ini menunjukkan orang yang berjalan tenang dan sopan. Kemudian ini ada dipermisalkan ada seorang murid dan guru perempuan. Di sini sedang berinteraksi. Nah, ini juga termasuk kriteria-kriteria orang yang punya adab berjalan. Bagaimana menurut anak-anak, apakah ini gambar ini sudah masuk kriteria orang-orang yang ada berjalan tadi? Oh, sudah. Baik. Nah, jadi ini sudah termasuk kriteria yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya akan membahas contoh adab berpakaian. Jadi adab berpakaian itu kriterianya ada banyak. Yang pertama, berpakaian menutupi aurat. Nah, jadi ada batasan-batasan tersendiri. Kalau misalkan cowok atau laki-laki itu dari atas kepala sampai lutut, minimal lutut. Apabila cewek itu dari kepala ujung rambut sampai bawah, sampai di
di telapak kaki. Nah, jadi harus ditutupi dengan rapat. Kemudian kriteria yang kedua yaitu berpakaian yang bersih dan nyaman. Nah, kita kan kalian anak-anak itu sudah disekolahkan dan sudah berpendidikan, maka dari itu kalau bisa dan ini diwajibkan, berpakaian itu harus bersih dan nyaman. Sebelum sekolah ya, minimal kasih parfum. Nah, ketika libur bajunya dicuci dan lain sebagainya. Kemudian model pakaian sesuai jenis kelamin. Nah, contoh yang anak cowok memakai pakaian cowok, anak cewek memakai pakaian cewek, seperti itu. Kemudian tidak meniru pakaian-pakaian yang ada di luar agama. Contohnya kalau misalkan cewek itu di luar agama kita pakai baju-baju yang ketat, terus memakai rok mini, itu tidak diperbolehkan. Jadi seorang muslim itu harus menutupi auratnya, tidak boleh menampakkan auratnya seperti itu. Kemudian bapak ini mempunyai gambar di sini, teman. Baik anak-anak. Nah, apakah gambar ini sudah termasuk kriteria orang yang punya adab berpakaian? Gimana? Ini ada seorang wanita yang berhijab dan ini ada seorang laki-laki yang memakai kopiah. Nah, ini sudah termasuk kriteria. Kemudian akan kita bahas yaitu adab makan dan minum. Contoh adab makan dan minum menurut Islam. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Sebelum kita makan dan minum hendaknya membaca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian setelah itu menjaga kehalalan makanan. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa memilah mana sih ini makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Apabila kita makan makanan yang haram, kita akan mendapatkan dosa. Kemudian makan dan minum dengan duduk. Jadi kita diwajibkan di Islam itu tidak boleh makan dan minum dengan berdiri. Tidak boleh, dilarang. La tasrobanna adu minkum qaiman. Janganlah kalian minum sambil dengan berdiri. Kemudian menggunakan tangan kanan, kriteria yang selanjutnya yaitu makan harus menggunakan tangan apa ini? Tangan apa anak? Tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan yang kiri, tidak sopan. Yang sopan tangan kanan. Ini contohnya. Kemudian makan dan minum tidak berbicara. Ketika makan dan minum janganlah berbicara. Dihabiskan dulu makanannya, kemudian berbicara. Apabila kita makan sambil berbicara, kita akan keselak. Itu bahasa Jawanya. Kemudian yang terakhir, mahir makanan dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut alhamdulillahi atau alhamdulillahi atau amanah wa saqona wa jalana minal muslimin. Mungkin itu dan contoh ada berjalan berpakaian makan dan minum. Kalau bapak mempunyai gambar. Ini apakah menurut kalian sudah termasuk kriteria orang-orang yang mempunyai adab ketika makan dan minum? Ini anak-anak. Nah, ini ketika sebelum makan membaca bismillah, terus ini mengambil makan dengan cara yang sopan. Nah, jadi ini sudah termasuk, gambar ini sudah termasuk kriteria orang-orang yang mempunyai adab makan dan minum. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah apabila kita mempunyai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Jadi apabila kita sudah mempunyai adab-adab yang telah disampaikan, yang pertama adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, bisa kita mempunyai hikmah tersendiri, yaitu yang pertama semakin mantap menjadi orang Islam. Nah, karena masalah-masalah yang kita hadapi kalau misalkan kita sudah mantap akan hilang secara sendirinya. Kemudian yang kedua,
memperoleh kepuasan batin. Nah, jadi merasa dirinya itu kalau sudah menerapkan adab berjalan makan dan minum, oh ini loh, saya sudah menerapkan, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga yaitu hikmahnya, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam karena kita sudah mengetahui ajaran-ajarannya dan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, otomatis bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat yaitu semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur. Nah, kemudian hikmah yang terakhir yaitu dapat menjauhi sifat ceroboh dalam artian tergesa-gesa dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, mungkin ini hikmah-hikmah yang ada apabila kita mempunyai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Mungkin penjelasan materi dari Bapak sejumlah 4 tadi bisa disimpulkan. Mulai yang pertama, apa itu adab? Apa anak-anak cowok adab itu? Nah, adab adalah aturan yang berlaku pada agama tertentu atau masing-masing. Kemudian adab sendiri tadi diatur atau sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku atau Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatku. Kemudian yang ketiga pentingnya itu pentingnya tadi sudah dijelaskan dalam hadis yang barusan Bapak sampaikan. Kemudian dalil-dalil tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, mulai dari Quran surat Al-Luqman, terus hadis riwayat Baihaqi tadi, terus kemudian surah Al-Baqarah, terus ada contoh adab berjalan tadi, adab berjalan ada tenang dan sopan, kemudian adab berpakaian itu harus menutupi aurat, kemudian minum itu, makan dan minum hendaknya sebelum makan membaca basmalah, ketika sudah selesai membaca alhamdulillah. Kemudian yang terakhir hikmah tadi, yang pertama kita itu menjadi teratur dalam beribadah, menjadi lebih tenang karena kita sudah mengetahui hikmah-hikmah apabila kita melakukan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Mungkin materi Bapak pada pagi hari ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf, karena Bapak pribadi manusia hanya biasa, bukan manusia yang sempurna, karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.